tidak. Faqad qala Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa ya ma'syaral muslimina wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Insyaallah kita akan lanjutkan dari pelajaran kita As-Sairu ilallahi wad daril akhirah, perjalanan menuju negeri akhirat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan dari manzilah al-mahabbah, manzilah mahabbatur rahman, mahabbah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kalau kita berbicara tentang al-mahabbah, maka kita berbicara dari dua sisi, yaitu pertama, bagaimana kita betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar klaim, pengakuan, tetapi dengan sesungguhnya. Dan lalu bagaimana kita bisa menggapai kecintaan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dan juga sudah kita jelaskan bahwasannya di antara sebab untuk mendapatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga kecintaan Allah Subhanahu wa taala untuk kita, adalah al-iktsar min dzikrillahi bi huduri qalbin. Al-iktsar, memperbanyak zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bi huduri qalbin, dengan hadirnya hati. Ya. Dan kita juga sudah bahas pada pertemuan sebelumnya tentang manzilah ini. Manzilah atau ibadah iktsaru dzikrillah, memperbanyak zikrullah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya zikrullah Subhanahu wa taala adalah manzilah yang sangat mulia, manzilah yang sangat tinggi. Ya. Karena tidaklah ibadah-ibadah itu disyariatkan kecuali agar ditegakkan zikrullah. Dan juga kita juga sudah menyebutkan beberapa bait syair yang berkaitan dengan keutamaan zikrullah yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala, yang beliau nukilkan dari manzumah beliau yang berjudul Manhajul Haq fil Aqidati wal Akhlaq. Kemudian juga yang harus kita ingat bahwasanya di dalam zikrullah ini adalah hudurul qalb, adalah hadirnya hati di dalam zikrullah. Seorang itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar dia melafadzkan tanpa dia tahu maknanya. Ya. Berapa banyak terkadang kita jumpai orang yang dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sayangnya dia tidak tahu maknanya. Ya, dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Ya. Berapa banyak mereka yang nasallallahu alaihi, mereka yang
berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam keadaan la ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Dalam keadaan la ilaha illallah adalah membebaskan, ya, melepaskan, menghilangkan segala bentuk kesyirikan. Menghilangkan segala macam bentuk peribadatan kepada selain Allah. Dan hanya menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang diibadahi. Tetapi dalam keadaan demikian, ya, dia mengucapkan la ilaha illallah, dia terjatuh kepada kesyirikan, wal iyadu billah. Terjatuh kepada penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu al-afiyah. Berapa banyak mereka yang mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ya, menunjukkan keagungan, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia bersikap sombong. Tetapi dia bersikap jumawa, merasa dirinya hebat. Nasallallahu alaihi. Ya. Karena itu, ketika seorang itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah sangat penting bagi dia untuk yang pertama, dia memahami apa yang diinginkan dari zikirnya tersebut. Ya. Apakah itu tasbihnya, tahmidnya, takbirnya, tahlilnya, hauqalahnya, atau yang lainnya. Ya, istirja'nya ketika ada seorang yang ketika ditimpa musibah. Ya. Dia pahami maknanya. Dan ketika dia pahami maknanya, dan kemudian dia hadirkan makna tersebut ketika dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah zikir yang insya Allah Subhanahu wa taala akan betul-betul dia akan merasakan manfaatnya. Ya, dia akan merasakan manfaat dari zikir tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian kita masuk pada bait yang ke-6. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, yataqarrabuna ilal maliki bi fi'lihim ta'atihi wa tarki lil isyani. Mereka yataqarrabun, ahlu sa'adah, asairuna ilallah, mereka orang-orang yang berbahagia, mereka yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, berjalan menuju negeri akhirat di atas siratal mustaqim. Mereka yataqarrabuna ilal maliki bi fi'lihim. Mereka yataqarrabun, mendekatkan diri mereka kepada Al-Malik, kepada Sang Maha Penguasa yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Bi fi'lihim ta'atihi wa tarki lil isyan. Ya. Dengan perbuatan mereka, yaitu apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Ya. Qala hadhihi al-a'mal allati tuqarribu ila Allah wa tusilu ilaihi wa huwa fi'lu ta'atihi la siyama al-fara'id wa tarku ma'asi
Kama fil hadis al-Qudsi. Dan amalan-amalan ini yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang akan menyampaikan orang yang melakukannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Adalah fi'lu ta'atihi. Adalah dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama al-faraid. Terutama perkara-perkara yang faraid, perkara-perkara yang hukumnya adalah hukum yang wajib. Ya. Dan juga meninggalkan perkara-perkara maksiat. Sebagaimana dalam hadis Al-Qudsi, ya, sebagaimana dalam hadis Al-Qudsi, itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu bin nawafili wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu." Di sini ada tambahan harusnya, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi." "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in." Tidaklah hambaku itu, ya, mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada perkara yang aku wajibkan kepadanya. "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah." Dan hambaku senantiasa dia berusaha mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah an-nawafil. Ibadah-ibadah an-nawafil yaitu ziyadah atau zaidah, tambahan, yaitu ibadah-ibadah yang sunnah. Hatta uhibbah, hingga aku mencintai dirinya. Ya, hingga aku mencintai dirinya. Ya. Nah, hadis ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, menyebutkan bagaimana salah satu sebab seseorang itu bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang keutamaan yang menjadi prioritasnya adalah keutamaan apa? Keutamaan yang secara hukum kita sebut dengan ibadah-ibadah yang wajib hukumnya. Ya. Seperti sholat, puasa di bulan Ramadan, zakat, berbakti pada orang tua, dan lain sebagainya yang hukumnya wajib dan berdosa bagi seorang ketika dia meninggalkan dengan sengaja ibadah tersebut tanpa udzur yang syar'i. Ini juga yang harus kita pahami. Apa itu? Apa yang menjadi prioritas kita di dalam ibadah? Dan bukan dengan bermaksud untuk menganggap enteng dari perkara-perkara ibadah yang nawafil, ibadah-ibadah yang sunnah. Ya.
Tetapi maksudnya di sini adalah jangan sampai seseorang itu keliru di dalam dia melakukan perkara atau ketaatan, dia lebih mengutamakan ibadah-ibadah nawafil tetapi dia meninggalkan ibadah-ibadah yang wajib. Ini keliru. Ya. Harusnya dia melaksanakan yang wajib dengan tetap melakukan ibadah-ibadah yang sunnah. Ibadah-ibadah yang sunnah. Ya, dengan tetap dia tidak menganggap enteng ibadah-ibadah yang sunnah, bukan hanya terbatas kepada perkara yang wajib saja. Ya. Dan juga di sini kita pahami bahwasanya untuk seorang itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan apa? Adalah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Apa yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan dengan sesuatu yang diada-adakan sendiri. Bukan dengan sesuatu yang dibuat-buat. Kemudian dianggap sebagai hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. La. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, ahabba ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu alaihi, daripada sesuatu yang aku wajibkan. Artinya disyariatkan Allah dan hukumnya wajib. Ya, bukan dibuat-buat oleh manusia. Ikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan apa yang menjadi kewajiban. Sempurnakan kewajiban itu dengan apa? Dengan perkara-perkara yang sifatnya sunnah ini tadi. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mencintaimu, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa idza ahbabtuhu, yaitu lanjutan dari hadis ini, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'utiyannah wa la in ista'adani la'uidannahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau aku sudah mencintai dia, maka aku adalah pendengarannya yang dia mendengar dengannya, dan aku adalah penglihatannya, ya, yang dia melihat dengannya. Aku adalah tangannya yang dia memegang dengannya, dan aku adalah kakinya yang dia melangkah dengannya. Seandainya dia meminta kepadaku, niscaya aku akan berikan untuknya. Dan seandainya dia meminta perlindungan kepadaku, aku akan melindunginya. Yaitu ketika seorang itu sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, senantiasa memberikan taufik kepada dirinya, sehingga apa yang dia lakukan adalah hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mendengar kecuali apa yang Allah ridhai. Dia tidak melihat kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Ya, dia tidak memegang, menggunakan kenikmatan-kenikmatan Allah, melangkah dengan kakinya kecuali terhadap apa yang Allah ridhai. Dan ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Musaddad muwaffaq. Dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'alani, kalau dia meminta kepadaku, maka aku akan memberikannya. Ya. Kalau dia meminta kepadaku, maka aku akan memberikannya. Ini keutamaan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu apa? Permohonan dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia meminta, Allah akan memberikan.
Kalau dia meminta perlindungan pada Allah, Allah akan melindunginya. Ini keutamaan yang besar bagi siapa? Bagi mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menggapainya? Adalah dengan dia melakukan ketaatan kepada Allah, baik perkara-perkara yang wajib dan menjauhi dari perkara-perkara yang maksiat, dan juga dia melaksanakan perkara-perkara yang sifatnya sunnah. Qala, kita masuk kepada bait yang selanjutnya. Fi'lul fara'idi wan nawafili da'buhum ma'a ru'yati taqsiri wan nuqsani. Fi'lul fara'idi, melakukan perkara-perkara atau ketaatan-ketaatan yang sifatnya wajib. Wan nawafili, ataupun yang sifatnya sunnah. Inilah da'buhum. Inilah keadaan mereka. Inilah sifat mereka. Tetapi ketika mereka melakukan perkara-perkara tersebut, berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak menjadikan mereka itu ya'jabu bi nafsih. Mereka merasa hebat, mereka merasa atau mereka ujub terhadap diri mereka sendiri. Karena itu mereka mengatakan, mereka selain mereka melakukan, berusaha untuk melakukan dan melaksanakan ketaatan pada Allah, tetapi juga ma'ru'yati taksiri wa nuqsani. Mereka memandang bahwasanya apa yang mereka lakukan itu adalah penuh keterbatasan dan kekurangan. Bahwasanya apa yang mereka lakukan itu belum atau jauh dari kesempurnaan. Masih banyak kekurangan-kekurangan yang mereka lakukan. Hadza huwa al-kamal. Inilah yang disebutkan kesempurnaan. Bukan kesempurnaan itu seseorang merasa hebat. Mereka melakukan ketaatan tetapi mereka merasa hebat. Bukan. Justru ketika mereka memandang bahwasanya mereka masih kurang di dalam melakukan kebaikan, ketaatan. Serajin atau sehebat apapun ibadah mereka. Apalagi kalau kita melihat para salaf, sehebat apapun ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tetap merasakan apa yang mereka lakukan itu kurang. Tetap apa yang mereka rasakan bahwasanya mereka masih banyak hal-hal yang jauh untuk disebut sebagai orang yang saleh, apalagi sampai disebut sebagai waliullah. Mereka masih merasa bahwasanya banyak kekurangan yang mereka lakukan. Qala hadza huwal kamal, dan inilah yang dinamakan kesempurnaan. Wa huwa an yajtahida fi ada'il fara'id wal iktsar minan nawafil. Yaitu dia bersungguh-sungguh untuk berusaha melakukan al-fara'id, ibadah-ibadah yang sifatnya wajib. Wal iktsar minan nawafil. Kemudian juga dia memperbanyak dari nawafil, bukan hanya terbatas kepada perkara-perkara yang wajib, tapi juga berusaha perkara-perkara yang an-nawafil ini tadi. Sesuai dengan apa hadis tadi. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili. Dan senantiasa hambaku itu dia mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara nawafil. Perkara-perkara yang ziyadah tadi. Sampai aku mencintainya. Maksudnya apa? Bukan dia melakukan nawafil tetapi meninggalkan perkara yang wajib, tidak. Dia melakukan yang wajib, tapi dia tidak terbatas terhadap perkara yang wajib. Dia sempurnakan dengan perkara-perkara yang sunnah.
Tetapi dalam keadaan demikian, wa yara nafsahu muqassiran mufarrita. Dia tetap memandang dirinya adalah orang yang masih melakukan kekurangan, keterbatasan. Tidak sempurna dalam ibadahnya. Ya, tawadu. Ya. Fajtihaduhu fil a'mali yanfi anhu al-kasal. Fajtihaduhu. Kesungguhannya di dalam beramal ini menafikan al-kasal, sifat malas. Ya, menghilangkan sifat malas. Dia tidak memiliki kemalasan. Wa ru'yatu taqsirihi yanfi anhu al-ujub alladhi yubtilul a'mala wa yuhsiduha. Di sisi lain, ya, ketika dia memandang dirinya penuh dengan kekurangan, keterbatasan, maka ini akan menafikan sifat ujub. Ya. Yang sifat ujub ini bisa membatalkan amalan dan merusaknya. Yang harus kita pahami, ketika seorang itu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bahkan bukan hanya perkara-perkara yang wajib, dia melakukan perkara-perkara yang sunnah. Dia bukan hanya meninggalkan perkara-perkara yang haram, tapi juga meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Harus kita ingat bahwasanya syaitan laknatullah alaih itu tidak akan berhenti untuk berusaha menyesatkannya. Benar bahwasanya mungkin pintu, ya, kemaksiatan, pintu perkara bid'ah, kesyirikan sudah tertutup. Pintu misalnya untuk membisikkan kepada orang yang seperti ini sifatnya bahwasanya, ya, melalaikan dia dengan memperbanyak melakukan perkara-perkara yang mubah, ya, daripada perkara-perkara yang wajib, mungkin sudah tertutup. Ya, tidak bisa dibujuk lagi orang yang seperti ini. Ya, tidak bisa mendapatkan bujuk rayu lagi dari syaitan untuk misalnya, ya sudahlah, oh ya, engkau sudah melakukan kewajiban, perbanyak. Akhirnya dibisikkan supaya untuk banyak melakukan apa? Melakukan perkara-perkara yang mubah sehingga terlalaikan dari perkara-perkara yang wajib atau sunnah. Enggak. Dia ijtihad. Ya, dia tetap mu'dham atau sebagian besar waktunya adalah untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira bahwasanya syaitan sudah berputus asa dari orang yang seperti ini. Ya. Tetap ada pintu yang lain. Apa itu? Yaitu al-ujub tadi. Yaitu al-ujub. Ya. Dia merasa hebat. Dia merasa amalannya sudah banyak. Nah, ini bahaya yang seperti ini. Kalau sampai orang sampai seperti ini, maka ini bahaya. Ya. Dia mungkin orang lain tidak memuji dirinya, tapi dia memuji dirinya sendiri, itu ujub. Kalau riya, ya, kalau riya orang lain memuji dirinya, dia mengharapkan orang lain memuji dirinya. Kalau ini enggak. Ya, dia merasa dirinya sudah hebat. Dia merasa dirinya sudah besar. Dia merasa dirinya sudah, ya, nasallallahu alaihi, sudah layak masuk surga. Nah, ini bahaya yang seperti ini. Karena itu harus seseorang itu menyadari bahwasanya dia adalah manusia yang penuh kekurangan. Ya, yang penuh kekurangan.
Dan Allah Subhanahu wa taala mencela sifat ujub ini. Ya. Mencela sifat ujub ini dan banyak sekali kerusakan yang ditimbulkan oleh sifat ujub ini. Nasallallahu alaihi. Karena itu seseorang harus menyadari bahwasanya dia sehebat apapun amalan yang dia lakukan, maka dia adalah seorang hamba yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan dari keadaan seorang manusia bahwasanya kullu bani Adam khata. Setiap bani Adam itu sering melakukan kesalahan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang lain. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian tukhti'un, senantiasa melakukan kesalahan. Ya. Kapan? Baik di malam hari ataupun siang hari. Artinya bahwasannya seseorang itu keadaannya adalah selalu diliputi dengan kesalahan. Dan ini adalah keadaan dirinya. Karena itu ya hendaknya dia menyadari keadaan dirinya, ya, sehingga dia menghilangkan sifat kesombongan dari dirinya. Dan lihatlah bagaimana para salaf, ya, bagaimana para sahabat bagaimana ketawaduan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya, bahkan kepada yang paling mulia dari sahabatnya itu Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq meminta kepada Rasulullah SAW untuk diajarkan satu doa yang beliau bisa berdoa dengan doa tersebut di setiap sholatnya. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah doa, Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wala yaghfirud dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, inni zalamtu nafsi, sungguhnya aku menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfirud dzunuba illa ant, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan ampunan yang ada di sisimu, dan rahmatilah aku, sungguhnya Engkau adalah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang paling mulia, khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikabarkan di antara para sahabat yang masuk surga. Dalam keadaan demikian, ya,
diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam doa seperti ini untuk mengakui bahwasanya kita ini penuh kekurangan, penuh kezaliman, dan kita membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan kita tahu bagaimana ibadahnya, bagaimana sedekahnya Abu Bakar As-Siddiq, bukan hanya seperempat, sepertiga atau setengah hartanya, tapi seluruh hartanya diinfakkan jalan Allah. Ya, dan mungkin tidak ada yang pernah melakukan ini kecuali beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi bersama dengan itu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tetap melihat dirinya adalah diri yang penuh kekurangan. Lalu bagaimana dengan kita? Ya, dengan yang level kita, yang keadaan kita, nasallallahu alaihi. Ya. Kemudian kita merasa yakin bahwasanya kita pasti masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, karena itu kalau kita lihat para salaf, atau contoh kecil saja, ya, ketika di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, apa yang kita ucapkan? Taqabbalallahu minna wa minkum. Saling mendoakan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima dari kita dan dari kalian. Yang mana ini adalah bentuk pengakuan bahwasanya kita tidak bisa menjazam, memastikan bahwasanya amalan kita ini seluruhnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berharap iya, tapi tidak bisa memastikan. Apalagi diri kita penuh kekurangan. Karena itu, di antara sifat as-sairina ilallah, orang-orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di satu sisi mereka terus berijtihad, bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala semampu mereka. Tetapi ini tidak menyebabkan mereka terus, ya, merasa hebat, merasa amalannya sudah banyak, tapi justru mereka memandang bahwasanya dirinya adalah orang-orang yang penuh kekurangan, keterbatasan, dan zalim terhadap diri sendiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dari pembahasan kita, ya. Di sini ada pertanyaan, bagaimana cara agar dapat bersabar ketika menghindari kemaksiatan? Baik, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, sekaligus menjawab pertanyaan ini, yaitu pembahasan berikutnya insya Allah ta'ala adalah manzilatus sabr, manzilah kesabaran, yang mana diantara bentuk kesabaran adalah kesabaran dari perkara-perkara maksiat. Ya. Naqtafilahuna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.